Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan memaparkan materi PowerPoint dari hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Perbedaan Ijtihadiyah dalam Hukum Islam. Anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Taufik Hidayat NIM 184, kemudian Reza Akbar Nasution NIM 175, kemudian Nani Mifroda NIM 191. Yang pertama, makna ijtihad serta persyaratan non-skill yang harus dipenuhi oleh mujtahid. Ijtihad secara bahasa berasal dari kata al-jahad atau al-juhud yang berarti al-masyaqqah atau kesulitan ataupun kesusahan, dan at-toqoh atau kesanggupan dan kemampuan. Secara ringkas, ijtihad berarti sungguh-sungguh atau bekerja keras untuk mendapatkan sesuatu. Ijtihad secara istilah yaitu pengerahan segenap kesanggupan oleh seorang ahli fikih ataupun mujtahid untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum-hukum syara'. Selanjutnya, persyaratan non-skill yang harus dipenuhi mujtahid. Syarat non-skill ini wajib dimiliki bagi para mujtahid untuk menghindari kesalahan dan jebakan dalam berijtihad. Oleh karena itu, terdapat beberapa syarat non-skill bagi mujtahid, diantaranya yaitu yang pertama, berakal sehat. Seorang mujtahid tentu saja harus mempunyai akal pikiran yang sehat dalam penggalian hukum Islam. Yang kedua, sudah balik. Seorang mujtahid haruslah cukup umur karena menentukan dalam hal kebijaksanaannya. Yang ketiga, mempunyai daya nalar yang kuat. Maksudnya yaitu mujtahid memiliki pemahaman yang baik dalam menentukan mana yang hak dan mana yang batil. Yang keempat, cerdas dan berlaku arif. Dalam hal ini mampu menggunakan ilmu-ilmu teknis di atas untuk memilah antara pendapat yang benar dan pendapat yang tidak benar. Yang kelima, orang yang beriman ataupun mukmin, karena objek dari proses penggalian hukum ini bersumber dari ajaran agama Islam. Yang keenam, mempunyai niat dan iktikad yang baik. Dalam hal ini menjadikan hati seperti diterangi oleh cahaya kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga mampu memahami sampai menembus inti agama yang penuh hikmah. Kemudian yang terakhir, berlaku adil. Adil yang dimaksud adalah mujtahid harus menjaga martabat dirinya dari perbuatan maksiat ataupun yang merusak harga dirinya. Selanjutnya saya Nani Mifroda akan memaparkan mengenai absolutisasi dan deabsolutisasi hasil ijtihad. Ajaran Islam pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua bagian. Pertama, ajaran Islam yang sifatnya absolut, tidak berubah dan tidak dapat diubah, universal dan permanen. Kedua, ajaran Islam yang sifatnya relatif, dapat diubah, berubah dan tidak permanen. Bagian yang kedua ini termasuk ajaran Islam yang dihasilkan melalui proses ijtihad. Di kalangan usulin dikenal dalil yang bersifat qot'i dan dhoni, baik eksistensinya maupun penunjukannya. Menurut Asy-Syaukani, ijtihad memiliki lapangan yang sangat luas, yaitu segala sesuatu yang tidak ditemukan hukumnya di dalam nas secara langsung. Apabila pengkategorian nas yang menjadi titik tolak batasan ijtihad diidentifikasikan ke dalam dua bidang besar hukum Islam, yaitu ibadah dan muamalah, maka akan terlihat bahwa sebagian besar masalah yang ditunjukkan oleh nas-nas yang dhoni adalah masalah yang termasuk dalam bidang muamalah. Dalam bidang muamalah, nas-nas yang menjelaskan tentang hal ini sebagian besar dalam bentuk umum atau global, yang diidentikan dengan dhoni. Keadaan tersebut dimaksudkan untuk dapat diadakan perubahan-perubahan dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan manusia dan sesuai dengan kemaslahatan. Lebih lanjut, Khalaf menandaskan bahwa apabila kasus yang hendak diketahui hukumnya telah ada dalil yang sharih dan qot'i dari segi sumbernya dalam pengertiannya yang menunjukkan atas hukum syar'inya, maka tidak ada peluang untuk berijtihad di dalamnya. Yang wajib adalah melaksanakan pengertian yang ditunjuki nas tersebut.
Sebab sepanjang dalil itu qat'i, kedatangannya dan keluarnya dari Allah dan Rasul-Nya bukanlah tempat suatu pembahasan dan pencurahan jerih payah. Inilah yang disebut dengan absolutisasi. Baik, materi yang selanjutnya adalah naqdul ijtihad. Para ulama sepakat bahwa ijtihad dengan pengertian penyesuaian suatu perkara dengan suatu hukum yang sudah ada tetap terbuka. Ijtihad kategori ini tidak termasuk ketentuan ijtihad menurut ketentuan usul fikih. Perbedaan pendapat terjadi pada ijtihad menurut definisi usul fikih. Sebagian ulama berpendapat bahwa pintu ijtihad telah tertutup. Sebagian lagi berpendapat bahwa pintu ijtihad tetap terbuka dan dapat dimasuki oleh siapa saja yang memenuhi persyaratan. Contohnya, seorang yang telah menceraikan istrinya 2 kali melakukan huluk, kemudian dia beristihad yang hasilnya adalah bahwa huluk tidak termasuk talak, sehingga dia kembali dengan istrinya. Setelah itu jelas baginya bahwa huluk adalah termasuk talak, maka dia wajib menceraikan istrinya karena berarti dia telah menceraikan istrinya sebanyak 3 kali atau bain, dan untuk dapat kembali harus melakukan muholil. Akan tetapi jika ia seorang hakim dan memberi ketetapan hukum sebagaimana yang ditunjukkan oleh ijtihadnya, tiba-tiba dugaan terhadap status hukumnya berubah, maka ia tidak diperkenankan untuk membatalkan ijtihadnya. Karena jika suatu hasil ijtihad dibatalkan oleh ijtihad yang lain, maka akan terjadi pembatalan terhadap ijtihad dan tidak akan pernah berakhir, yang menyebabkan ketidakpastian hukum dan tidak dapat dipercaya. Dan materi yang terakhir yaitu contoh-contoh perbedaan ijtihadiyah di kalangan para sahabat pada masa Nabi. Ada 2 orang sahabat Nabi yang sedang dalam perjalanan. Mereka berdua sholat tanpa berwudu dan hanya bertayamum. Karena ketiadaan air sesuai menunaikan sholat, tiba-tiba keduanya mendapat air. Kemudian yang seorang mengulangi kembali sholatnya karena masih ada waktu sholat, sementara yang satunya tidak mengulangi sholatnya, karena ia menganggap sholat yang ia lakukan tetap sah. Ketika keduanya bertemu dengan Rasulullah SAW dan menceritakan perbuatannya, Rasul membenarkan kedua pendapat mereka. Kepada yang tidak mengulangi sholatnya, Rasul bersabda, pendapatmu sesuai sunnah dan sholatmu tetap sah. Kepada yang mengulangi sholatnya, Nabi bersabda, untukmu 2 kali lipat ganjaran. Dan contoh yang terakhir, suatu ketika Nabi Muhammad mengirim sekelompok sahabat ke Bani Quraisyah dan memerintahkan mereka agar tidak melaksanakan sholat asar kecuali di Bani Quraisyah. Waktu yang ditentukan untuk sholat asar tersebut hampir habis, padahal mereka belum mencapai tempat yang diperintahkan untuk melaksanakan sholat asar. Karena itu kelompok sahabat terbagi menjadi 2 pihak, yaitu ada yang melaksanakan sholat asar dan yang satu lagi tidak melaksanakan sholat asar, karena belum sampai pada tempatnya. Setelah bertemu Nabi, mereka menceritakan hal tersebut kepada Nabi dan Nabi pun membenarkan keduanya. Ya, mungkin cukup sekian materi dari kelompok kami. Apabila terdapat kekurangannya, mohon dimaafkan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa berdiskusi pada kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.